Rumah sakit yang biasanya menjadi tempat yang menegangkan ataupun penuh suka duka. Namun bagi Ziano dan Sandra kini adalah tempat yang romantis untuk mereka berdua. Mereka masih saja bercumbu mesra walaupun tak ada satupun di antara mereka yang ingin memulai duluan untuk mengungkapkan kata cinta. Ziano turun dari berangkar tanpa melepaskan ciuman mereka. Dia mengangkat tubuh Sandra untuk duduk di atas berangkar. Mereka saling memandang dengan tatapan penuh arti, lalu memulai kembali. Setelah sama-sama selesai, mereka berpakaian lengkap kembali. Keduanya nampak canggung. Mereka sangat malu jika mengingat mereka bermesraan tak tahu tempat. Namun Sandra paling pandai menyembunyikan rasa gugupnya, apalagi sekarang dia harus menyuapi Ziano. "Aku bisa sendiri." Ziano nampak canggung jika harus disuapin seperti itu. Dulu dia pernah disuapin hanya oleh mendiang ibu kandungnya. "Gak apa-apa, aku ingin menyuapi suami aku, apa itu salah?" Ziano terpaksa membuka mulutnya membiarkan Sandra menyuapinya. Sebentar-sebentar dia tersenyum karena hatinya merasa tersentuh oleh Sandra. "Apa kamu sudah menemui Mbak Melinda?" "Sudah." "Lalu bagaimana? Apanya hatimu padanya?" Ziano baru mengerti rupanya bagi seorang wanita tindakan saja tidak cukup, tapi harus juga dengan ucapan. "Karena bagiku dia hanyalah seorang teman. Bukannya dia itu cantik, elegan, dan aku rasa mungkin tipe kamu itu seperti dia." Sandra berhenti menyuapi Ziano karena Ziano sudah memakannya sampai habis. Dia menyimpan piring di atas nakas dan mengambil air minum buat Ziano. Namun tiba-tiba Ziano berdiri. Dia memeluk Sandra dari belakang membuat Sandra merinding seketika. "Karena kamu adalah pemiliknya. Kamu orang yang berhasil masuk ke dalam hatiku." Perkataan Ziano membuat hati Sandra bergetar. Ziano semakin erat memeluk punggung Sandra, melingkari tangannya ke perut Sandra. "Aku juga tidak tahu alasannya mengapa aku bisa jatuh cinta padamu, tapi bukankah cinta tidak butuh sebuah alasan? Aku benar-benar mencintai kamu Sandra. Sangat mencintai kamu. Makanya malam itu aku terburu-buru ingin segera datang ke festival dan ingin mengungkapkan perasaan aku. Karena aku tidak ingin berpisah dengan kamu." Ziano semakin erat memeluk punggung Sandra, melingkari tangannya ke perut Sandra. Sandra merasa terharu mendengar penuturan ungkapan cinta dari Ziano. Betapa bahagianya hati Sandra saat ini. Dia membalikkan badannya menghadap Ziano. "Aku juga, aku mencintaimu Mr. Z. Aku minta maaf karena telah berpikir untuk berpisah dengan kamu. Aku hanya takut aku akan dikhianati lagi seperti dulu." Ziano memegang wajah Sandra, membuat kedua mata mereka saling memandang. "Aku bukan tipe pria seperti itu. Aku gak akan pernah mengkhianati kamu." Sandra mempercayai apa yang Ziano katakan. Dia langsung memeluk tubuh kekar pria itu. Baginya ini adalah hari yang paling bahagia karena akhirnya dia bisa mendengar kata cinta dari Ziano. Ziano melepaskan pelukan. Dia mencondongkan wajahnya untuk mencium Sandra, namun mereka mendengar suara seseorang membuka pintu. Rupanya Daniel dan Fiona datang untuk menjenguk Ziano. Sangat merusak suasana yang romantis tadi. Daniel dan Fiona membawa banyak makanan kesukaan Ziano. "Ya ampun, kamu sudah bisa berdiri Bang Z." Daniel terkejut begitu melihat Ziano yang berdiri di dekat Sandra. Daniel memang sudah memutuskan untuk tidak memanggil Ziano asisten lagi, karena mungkin mulai bulan depan Ziano akan mengelola beberapa cabang milik dengan grup. Ziano berhak mendapatkannya karena saat Daniel masih di Belanda, Ziano yang menghandle pekerjaan saat Pak Anderson yang sudah tidak kuat kerja. Apalagi dia sudah lama mengabdi di keluarga itu, malah Pak Anderson sendiri yang mengadopsinya dan membesarkannya. "Bisa, sedikit," jawab Ziano. Dia segera duduk kembali di tepi berangkar. "Seharusnya jangan banyak bergerak seperti itu." Daniel membantu Ziano untuk berbaring di atas berangkar. "Tidak usah Tuan." Maksudnya Daniel, aku bisa sendiri." Namun Daniel tidak mendengarkannya. Dia malah membantu Ziano berbaring di atas berangkar. "Nah, harusnya beristirahat seperti ini Bang. Jangan banyak bergerak apalagi kalau sampai bercinta hehe." Daniel mengatakannya sambil bercanda. Ziano dan Sandra jadi salah tingkah mendengarnya. "Ini aku masak makanan kesukaan Abang Ziano, termasuk makanan kesukaan kamu juga." Fiona memberikan makanan di dalam paper bag kepada Sandra. "Wah, makasih banyak ya Vi." Sandra sangat terharu mendengarnya. Fiona dan Sandra memilih duduk di kursi sofa sambil membicarakan apa saja yang ingin dibicarakan. Daniel memberikan beberapa lembar kertas kepada Ziano. Rupanya itu adalah identitas tentang ayahnya kandungnya Ziano. Sebelum Pak Anderson meninggal, Pak Anderson rupanya menyuruh seseorang untuk menyelidiki siapa ayah kandung Ziano.
Sebelum papa meninggal, papa menyuruh detektif di Belanda untuk mencari identitas ayah kandungmu, Bang. Ziano merasa terharu mendengarnya, matanya berkaca-kaca karena tidak bisa mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Pak Anderson. Padahal dia sama sekali tidak pernah meminta Pak Anderson untuk menyelidiki tentang ayah kandungnya, walaupun hatinya masih penasaran, ingin sekali saja dia melihat sekali saja wajah ayahnya secara langsung. Rupanya ayahnya salah satu pengusaha terkenal di Belanda. Saat ini ayahnya Ziano sedang sakit parah, dia selalu menyebut nama Ziano, anak yang dulu dia telantarkan. Ada rasa bersalah di hatinya karena telah meninggalkan Ziano dan ibunya. Dia ingin meminta maaf pada Ziano untuk terakhir kalinya. Ayahmu saat ini sedang sakit parah, katanya dia selalu menyebut namamu, Bang. Temuilah dia untuk terakhir kalinya dan kembali lagi ke sini. Karena kondisi Ziano yang masih sakit dan juga harus pergi ke Belanda, Daniel dan Fiona berpamitan untuk pergi liburan ke Spanyol. Karena selama menikah mereka belum pernah honeymoon. Malam ini Sandra dan Ziano tidur terbaring di atas berangkar. Ziano memeluk Sandra, sesekali dia mencium kening Sandra. Sandra, mungkin lusa setelah dari sini aku harus pergi ke Belanda menemui ayah aku. Apa kamu mengizinkannya? Ziano bukannya tidak ingin membawa Sandra ke sana, tapi situasinya kurang pas, apalagi dia tidak tahu bagaimana sifat ibu tiri dan saudara tirinya Ziano. Dia takut Sandra tidak akan nyaman. Lagi pula, Ziano hanya ingin bertemu sekali saja dengan ayahnya, setelah itu dia akan kembali lagi ke Indonesia, karena kini ada orang yang membuat Ziano ingin segera cepat pulang ke apartemen, yaitu Sandra. Tentu saja Sandra mengizinkannya, bagaimanapun juga Ziano harus bertemu dengan ayahnya. Walaupun hatinya terasa berat karena tidak ingin berjauhan dengan Ziano. Iya, tentu saja kamu harus menemui ayah kamu. Tapi janji ya kamu harus pulang. Tentu saja. Gak bohong kan? Mengapa harus bohong? Aku takut nanti kamu kepincut wanita bule di sana. Sandra mengerucutkan bibirnya. Ziano sangat gemas melihat Sandra yang cemberut seperti itu. Dia mengecup bibir Sandra. Tidak akan, hanya kamu satu-satunya wanita yang membuat aku tertarik. Kini sifat Ziano tidak seperti robot lagi, walaupun sifat kakunya masih ada sedikit. 1 minggu kemudian. Selama itu pula Ziano masih berada di Belanda. Selama 1 dan 2 hari Ziano sering memberi kabar pada Sandra, namun setelah melewati hari-hari berikutnya pria itu sama sekali tidak ada kabar bagaikan telah ditelan bumi. Bahkan ponselnya tidak aktif, membuat Sandra sangat cemas. Sandra mencoba menyuruh Fiona untuk menanyakan kepada Daniel apa dia tahu tentang kabar Ziano, namun Fiona bilang Daniel juga tidak tahu. Pria itu telah menghilang tak ada kabar. Rasa sedih, kecewa, rindu, cinta, benci semua rasa itu bercampur di dalam dada. Padahal Ziano bilang dia mencintainya, tapi mengapa begitu mudahnya Ziano melupakan dirinya? Dan begitu kuat berhari-hari tidak memberi dia kabar. Apakah dia tidak penting buat Ziano? Kamu jahat sekali Mr. Z, sekarang kamu malah menghilang tak ada kabar. Aku benci kamu Mr. Z. Sandra malah mencurahkan rasa kekecewaannya pada foto Ziano di kamarnya. Aku rindu kamu Mr. Z. Lirihnya, rasa rindu ini terlalu besar dibandingkan dengan rasa kecewanya. Namun Sandra tidak bisa terus-terusan bersedih, dia hari ini memilih untuk pergi menemui Fiona untuk mencurahkan rasa kekesalannya pada Ziano. Kebetulan Fiona sudah pulang dari Spanyol. Di pinggir jalan, Sandra mencoba untuk memberhentikan taksi yang melintas, namun belum ada taksi yang lewat. Sampai dia melamun kembali, memikirkan Ziano yang sampai saat ini tidak ada kabarnya sama sekali. Sandra dikejutkan oleh sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di depannya. Ada 3 pria berbaju hitam turun dari mobil itu, membuat Sandra ketakutan. Nona Sandra, lebih baik Anda ikut kami. Tentu saja Sandra tidak ingin ikut pada mereka bertiga, tidak mau, kalian siapa? Apa kalian mau menculik aku? Namun mereka tidak mau mendengarkan protes dari Sandra. Mereka membawa paksa Sandra untuk masuk ke dalam mobil, mereka berusaha untuk tidak menyakiti Sandra, apalagi membuat Sandra terluka sedikit saja. Bisa-bisa mereka dihajar habis-habisan nanti. Tolong, kalian mau bawa aku kemana? Seketika Sandra merasa sedang berada di sebuah film bergenre action, membuat jantungnya berdebar-debar. Namun Sandra terkejut karena para penculik itu bukannya membawa Sandra ke gudang tua yang biasanya menjadi tempat favorit para penculik. Tapi ini malah membawanya ke kapal pesiar. Ketiga penculik membawa Sandra ke sebuah kapal pesiar pribadi. Sandra nampak linglung karena dia ditinggalkan di kapal pesiar sendirian.
Apalagi ketiga penculik itu sudah pergi dan meninggalkan kapal pesiar itu. Sandra tidak bisa kabur karena kapal sudah mulai berlayar mengarungi lautan. Aish, mengapa aku dibawa ke sini? Sandra memperhatikan area kapal pesiar itu, begitu sepi, hanya terdengar suara angin yang menimbulkan suara riuk ombak di lautan sana. Sandra berjalan melewati pinggiran kapal dengan pandangan matanya yang beredar mencari seseorang, dia kegat tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang. Dari aroma tubuhnya, Sandra tahu pasti itu Ziano. Aku merindukan kamu, Sandra. Lirih Ziano. Dia memeluk wanitanya dengan begitu erat sambil mencium pundak Sandra. Sandra mendengus kesal, dengan gampangnya Ziano bilang merindukannya tapi tidak mengabarinya sama sekali. Sandra melepaskan tangan kekar yang melingkari perut Sandra, dia membalikkan badan, menatap tajam pada Ziano. Merindukan aku kamu bilang. Setelah beberapa hari mengabaikan aku, begitu. Sandra mengucapkannya dengan nada kecewa. Aku. Ziano tidak diberi kesempatan untuk bicara. Selama beberapa hari ini aku gak bisa tidur nyenyak, aku gak enak makan gara-gara mikirin kamu terus. Tega kamu Mr. Z. Sandra memukul-mukul dada Ziano. Ziano menahan tangan Sandra, aku minta maaf, aku hanya ingin memberi kejutan dan ingin membuat kamu terus merindukan aku. Tapi gak begini caranya. Sekali bercanda kamu ekstrim tahu gak mengabari aku terus tiba-tiba menculik aku. Ya aku hanya ingin memberi kejutan sama kamu. Hari ini kamu ulang tahun, kapal ini adalah kado dari aku untuk kamu. Hah? Sandra terkejut mendengarnya. Aku ingin kita bisa berkeliling dunia dengan kapal ini. Tapi ini tuh terlalu berlebihan. Gaji aku besar. Kamu gak perlu takut tidak bisa makan. Dan ini memang hasil kerja keras aku sendiri. Ziano jadi teringat dengan ayahnya yang meminta dia untuk tetap tinggal di Belanda untuk mengurus perusahaan, bahkan ayahnya ingin Ziano bisa bersanding dengan salah satu anak dari sahabatnya, namun Ziano tidak ingin menerimanya, baginya sudah bertemu dengan sang ayah, itu lebih dari sekedar cukup. Dia tidak akan meninggalkan Sandra. Dan dia memilih tetap mengabdi pada dengan grup, karena tanpa Tuan Anderson dia tidak akan bisa seperti ini. Dan berencana ingin memiliki kerja sampingan yaitu membangun cabang laundryku di berbagai penjuru di negeri ini. Aku ingin kita membuka laundry yang banyak di negeri ini. Kenapa tiba-tiba ingin membuka laundry? Apa ingin ikut-ikutan Dr. Dika? Mengapa jadi membahas dia? Memangnya kenapa? Aku tidak suka dari cara menatap dia ke kamu. Setiap memeriksa keadaan aku, dia selalu mencuri pandangan melihat ke arah kamu. Kamu cemburu. Tentu saja, apa aku tidak boleh cemburu? Lalu kenapa harus tidak menghubungi aku beberapa hari ini? Ziano merangkul Sandra, merapatkan tubuhnya, dia membenarkan anak rambut Sandra yang dimainkan oleh angin laut, aku hanya ingin saling memupuk rasa rindu. Agar kita memiliki rasa rindu yang teramat dalam. Karena aku ingin kita sama-sama mencurahkan rasa rindu itu di sini. Aku ingin kamu menjadi milikku seutuhnya. Sandra memang begitu sangat merindukan Ziano, bahkan rasa kecewa itu kini telah sirna, yang tersisa kini hanyalah rasa rindu yang begitu menggebu, dia melingkari leher Ziano menatap begitu dalam pria itu, sejujurnya aku sedang kesal kepadamu tapi kamu sukses membuat aku begitu sangat merindukan kamu. Aku sangat merindukan kamu, Mr. Z. Keduanya saling menatap, lalu mensalurkan kerinduan yang mereka punya. Angin sepoi-sepoi menjelang siang menuju sore menerpa tubuh mereka, menimbulkan hawa dingin membuat mereka semakin merapatkan kedua tubuh mereka, mereka semakin memperdalam ciuman mereka, saling menjelajah lebih dalam, semakin dalam. Kapal pesiar berlayar dengan tenang, desiran ombak berlalu lalang, hari sudah mulai sore, Ziano sudah menyiapkan makan sore untuk mereka berdua. Sandra terperangah dengan suasana tempat makan yang terlihat begitu romantis, akhirnya seorang robot yang begitu kaku kini telah berubah menjadi sosok yang begitu romantis. Tentu saja Ziano bisa seperti ini atas saran dari Daniel, apalagi dia bertanya ke Fiona, apa yang diinginkan Sandra yang belum kesampaian, Fiona bilang Sandra ingin sekali naik kapal pesiar. Makanya Ziano memberikan kado itu untuk Sandra. Sandra dan Ziano begitu menikmati makan sore mereka, didukung dengan pemandangan sore hari yang begitu indah, langit sudah mulai berwarna jingga, membuat suasana semakin romantis. Apa kamu suka dengan makanannya? Tanya Ziano. Tentu saja, aku sangat menyukainya. Terima kasih atas semua yang kamu berikan kepadaku, Mr. Z. Jangan sungkan, aku ini suami kamu.
Sandra tersenyum menatap Ziano, pria itu memang terlihat masih sedikit kaku, mungkin sikapnya tidak bisa seromantis Gibran, tokoh novel pria yang pernah dia baca dan menjadi tokoh yang paling dia idamkan. Namun dia mencintai apapun yang ada di dalam diri Ziano. Menerima kekakuan sikapnya dan juga ketenangan kepribadiannya. Tapi ada kalanya dia tidak kaku lagi seperti saat mereka berada di atas ranjang. Wajah Sandra memerah begitu mengingat apa yang pernah dia lakukan bersama Ziano, yang belum sampai juga mencetak gol. Namun kali ini dia harus siap, sesakit apapun rasanya saat melepaskan keperwanan, apalagi dia teringat apa kata Fiona kalau nanti rasanya akan ketagihan, dia yakin Fiona tidak akan membohonginya, buktinya dia sering melihat banyak tanda merah di leher Fiona. Setelah selesai makan bersama, mereka pun menonton film, namun suasana yang seharusnya romantis malah berubah menjadi bersih tegang di antara mereka. Aku ingin menonton film romantis. Sandra kekeh ingin menonton film romantis. Mending action, aku suka yang menegangkan. Namun Ziano tidak mau mengalah, karena buat dia menonton film romantis itu sangat jenuh. Film romantis, action, romantis, action. Tak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Ya ampun Mr. Z, perkara film saja kamu gak mau mengalah. Protes Sandra. Ziano menghela nafas, dia sadar sekarang ini dia bukan hidup sendirian, tidak bisa melakukan apapun semau dia, ada wanita yang harus dia manjakan. Ziano merangkul bahu Sandra, Ya sudah maafkan aku, oke kita nonton film romantis saja. Sandra jadi tidak enak pada Ziano, lebih baik dia inak mengalah saja, gak usah, kita nonton film action saja. Bukannya kamu ingin film romantis? Gak apa-apa kita nonton film romantis saja. Mending action saja, Mr. Z. Ziano jadi kebingungan karena sekarang dua-duanya malah kekeh mau saling mengalah. Kalau begini terus kapan berakhirnya? Lebih baik kita tidak usah menonton film kalau akhirnya akan bertengkar seperti ini. Sandra rasa ucapan Ziano ada benarnya, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar menonton film, Sandra ingin menjadi wanita yang agresif untuk memuaskan suaminya. Dia memberanikan diri untuk duduk di pangkuan Ziano, membuat Ziano tertegun melihatnya, jakunnya naik turun memperhatikan Sandra. Bagaimana kalau kita bertengkarnya di kamar, Mr. Z? Sandra mengatakannya sambil membuka kancing baju Ziano. Ziano mengangkat tubuh Sandra seperti koala. Ziano membawa Sandra ke kamar yang ada di kapal pesiar sana. Setelah semalam berhasil mencetak gol pagi menyapa dengan cahaya matahari membiaskan cahaya ke lorong kapal itu, Sandra dengan mata terpenjam meraba-raba kasur, dia terlonjak begitu tidak mendapati Ziano di sampingnya. Sandra rasa mungkin Ziano sedang mandi saat ini. Sekilas terbayang bagaimana kisah percintaan panas di antara dia dan Ziano semalam, entah berapa ronde Ziano melakukannya sampai dia tertidur karena kelelahan. Ziano adalah tipe pria yang sedikit bicara banyak bekerja, karena itu Ziano terus melakukannya lagi dan lagi tanpa bilang mau berapa ronde. Sandra hanya bisa tersenyum membayangkan apa yang terjadi semalam, ternyata benar kata Fiona, rasanya sungguh. Pokoknya Sandra malu untuk mengatakannya meski di dalam hati. Yang pasti masih terasa sampai sekarang rasanya. Suara pintu kamar mandi membuyarkan lamunan Sandra, Sandra melihat Ziano yang baru habis mandi. Dia melenan selaiva memperhatikan tubuh Ziano, apalagi saat membayangkan dia berada di bawah kungkungan tubuh kekar itu. Kenapa tidak membangunkan aku? Tanya Sandra pada Ziano yang sedang mengelap rambutnya dengan handuk. Aku pikir kamu kelelahan. Sandra memperhatikan suasana lautan di luar sana, begitu terlihat indahnya biru air laut yang menyatu dengan birunya langit. Memangnya kita mau kemana? Ke Australia, jawab Ziano dengan singkat. Sandra menjadi jengkel dengan jawaban dari Ziano yang dari tadi singkat terus, pria itu apa kembali ke mode robot lagi setelah berhasil membuatnya tidak perawan lagi. Sandra rasa lebih baik dia mandi saja, dia ingin meraih pakaiannya yang berserakan di lantai kapal namun dia malu karena masih ada Ziano di sana, dia masih merasa malu walaupun Ziano sudah melihat semuanya. Kamu mau mandi? Tanya Ziano saat melihat Sandra yang berusaha menjangkau pakaiannya dengan tangannya, sementara tubuhnya masih ditutupi selimut.